Dan sebab utama seorang dimasukkan ke dalam surga adalah memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya, yang bersalah kepadanya, yang menyakiti hatinya, yang mengambil dan merebut haknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang keutamaan memaafkan. Di antaranya Allah menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas." Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, mereka tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidz, dan orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Demikian juga bahwasanya orang-orang yang memaafkan, maka mereka adalah orang-orang yang muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin." Maafkanlah dan berlapang dadalah, sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan adalah derajat yang paling tinggi setelah Islam dan iman. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi SAW berkata, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak mampu kau melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu seorang yang meyakini bahwasanya Allah senantiasa menguasinya, Allah senantiasa menilainya, maka dia akan mudah memaafkan karena dia tahu dalam memaafkan sangat besar ganjaran yang akan Allah berikan. Demikian juga orang yang maafkan maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi Allah berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di antaranya adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Orang memaafkan orang lain dia telah berbuat baik kepada orang yang menzaliminya tersebut, maka ketika dia berbuat baik kepada orang lain, maka Allah pun mencintainya. Demikian juga orang yang memaafkan, maka dia lebih mudah untuk bertakwa. Allah berfirman, "Wa anta'fu aqrabu littaqwa." Dan engkau memaafkan, maka lebih dekat kepada ketakwaan. Dia lebih dekat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan dia lebih dekat dari meninggalkan kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang tidak memaafkan, maka dia mudah untuk emosi, maka dia mungkin membalas dendam dan bisa jadi pembalasannya lebih berat daripada kezaliman yang dia rasakan. Sehingga akhirnya dia bisa terjerumus dalam banyak kesalahan gara-gara ingin melampiaskan dendamnya. Berbeda kalau dia memaafkan, maka lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa yang memaafkan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Balasan keburukan setimpal dengan keburukan. Tapi barang siapa faman 'afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu metode untuk menjelaskan bahwasanya ganjaran besar ketika Allah mengatakan ganjarannya urusanku. Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang memaafkan maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin bani Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan beri ganjaran. Ketika Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, ganjarannya di sisi Allah, maka ini menunjukkan ganjaran tersebut sangat besar karena di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya memaafkan ganjarannya sangat besar yaitu Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar, maka mereka diberi ganjaran tanpa batas. Dan kita tahu bahwasanya memaafkan bukan hanya bersabar, tapi sabar plus. Selain dia bersabar, dia bahkan memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Oleh karenanya ganjarannya sangat besar, lebih daripada sekedar ganjaran bersabar.
Dan di antara ganjaran orang yang memaafkan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jika dia memaafkan, maka juga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka berlapang dada dan hendaklah mereka memaafkan. Apakah kalian suka jika kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu. Oleh karenanya ketika ada orang berbuat zalim kepada kita dan kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan dia. Mungkin saja kita banyak beristighfar, mungkin saja kita banyak bertobat, tapi belum tentu istighfar kita benar, belum tentu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa-sisa dosa yang menempel, mengotori tubuh kita. Ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, saatnya kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita ampuni dia, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, maka kita diampuni oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran yang besar dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.